Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia yang domisilinya di negara Hong Kong ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang selalu stand by di channel ini, mendengarkan informasi, baik itu yang terbaru ataupun yang agak lama, yang pastinya informasi yang saya bawakan semoga bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah kejadian atau peristiwa, dan mungkin kawan-kawan akan berpikir bahwa aku agak kepo ya terhadap situasi orang lain, atau mungkin terlalu ikut campur dalam masalah orang lain. Namun gini, kawan-kawan jangan fokus sama kejadiannya, tapi pelajarannya kawan-kawan harus mengambilnya ya, karena ini penting banget. Dan kita akan memulai dengan ceritanya ya. Kawan-kawan mungkin di Hong Kong ini pasti memiliki teman. Nggak hanya sekedar teman, mungkin kawan-kawan menganggap seseorang itu sebagai saudara di perantauan. Nah, kawan-kawan kalau sudah dianggap saudara oleh teman Anda, bukan berarti apa yang dia miliki Anda harus miliki. Kemudian apa yang dia punya Anda harus punya juga. Apa yang dia ada Anda akan mengambilnya, punya dia, walaupun tanpa izin ya. Jadi ceritanya adalah seorang teman ini mengambil tanaman milik temannya. Jadi dua orang saling berteman. Ini si Mbak A dan Mbak B ya, sebut aja. Mbak A ini memiliki kebun ya, dan kebun ini sebenarnya adalah milik majikan, tapi Mbak A ini dikasih kepercayaan majikan untuk menanam apa yang dia suka. Nah, si Mbak A ini akhirnya menanam ini ya, daun ini. Nah, Mbak A akhirnya menanam daun ini. Kan kawan tentu tidak asing sama daun ini ya. Ini adalah daun kelor. Mungkin ada yang bertanya, daun kelor itu manfaatnya buat apa sih? Banyak banget. Ada yang bilang itu daun untuk pengusir makhluk halus. Ada juga daun ini berfungsi untuk menghilangkan capek-capek di dalam tubuh kita. Jadi ada yang kuadung atau mungkin biasanya pegel, linu, encok, sariawan atau apa. Ini bisa memakan daun ini, katanya bisa lumayan atau mendingan ya, insya Allah ya. Nah, tidak hanya masalah kesehatan, namun juga masalah tentang mistik. Nah, daun kelor ini sangat-sangat berguna sekali. Nah, Mbak A ini akhirnya menanam daun kelor dan tumbuhlah ia tinggi banget. Ya, kita nggak tahu berapa lama Mbak A ini menanamnya. Kawan-kawan kalau lihat daun kelor ini mungkin di toko-toko Indonesia yang berada di Hong Kong ini dijual ya per ikat, ada yang $15, bahkan ada yang $10. Jadi intinya adalah daun kelor ini bisa dijual di toko-toko Indonesia. Mbak-mbak bisa mendapatkannya ya antara lain yaitu di toko OCB. Nah, jadi ketika Mbak A ini punya pohon daun kelor ya, yang dimana ditanam di tempat atau kebunnya milik majikan ya. Jadi Mbak A ini punya teman namanya si Mbak B. Mbak B biasalah minta daun kelor ya. Nah, pada suatu hari Mbak A ini mendapati daun kelornya ini atau tumbuhan kelornya dia ini yang ada di kebun milik majikan ini patah ya. Patahnya itu nggak hanya apa ya, daun apa batang-batang yang kecil enggak, tapi batang-batang yang besar ini juga mengalami patah. Nah, si Mbak A ini akhirnya marah. Ini siapa yang melakukannya? Tuh ya. Karena memang Mbak A ini pasti sekali lagi juga tidak hanya kebutuhan pribadi diberikan teman, namun juga pasti ada yang dijual, itu pasti ya. Nah, si Mbak A ini akhirnya marah. Nah, karena kejadian berulang-ulang kali, akhirnya dia meminta sama majikan untuk melihat CCTV yang berada di kebun. Jadi kawan-kawan jangan salah ya, bahwa di kebun milik orang sini, orang lokal sini ada, dan dipastikan ada CCTV-nya. Nggak mungkin kalau nggak ada. Jadi setiap apa yang Anda lakukan, ini pasti terekam oleh CCTV tersebut. Nah, selepas si majikan ini akhirnya mendatangi tempat security, nah dilihat bahwa temennya Mbak A, yaitu si B ini telah itu maling daun tersebut ya, daun kelor tersebut. Akhirnya dari situ si Mbak A sama security
ini naik ke tempat juragannya si Mbak B dan menanyakan hal ini. Jadi mereka menggunakan jalur damai saja ya. Intinya antara aku dan kamu tidak sampai ke jalur hukum. Nah, setelah ngobrol-ngobrol-ngobrol, si B akhirnya meminta maaf karena sudah mengambil tanpa izin. Walaupun mereka teman, namun sekali lagi jangan melakukan atau mengambil barang milik teman Anda kecuali tanpa izin. Nah, selepas itu karena si B ini sering banget mengambil, akhirnya dia mengembalikan uang sebesar 200 kepada si Mbak A tersebut. Nah, dari kejadian ini sebenarnya apa sih yang diambil? Jadi, kawan-kawan, ini penting banget ya. Usahakan untuk dilihat sampai akhir dari video ini. Nah, di pasal 23, milik orang lain atau perkebunan atau tanaman, barang siapa, setiap orang yang mencuri, menebang, mematahkan, mencabut, atau dengan cara lain memusnahkan atau merusak dengan maksud untuk mencuri seluruh atau sebagian dari setiap pohon, anakan atau semak-semak yang berada di kebun, yang berada di taman, atau berada di milik pekarangan orang lain, dan harganya lebih dari $5, ini dianggap sebagai pencurian walaupun cuma sederhana. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut tidak hanya sekali, intinya adalah sampai 2 kali, 3 kali, sampai 4 kali, dia bisa dipenjara maksimal 6 bulan dan juga bakal didenda uang. Jadi poin ini, undang-undang ini penting banget untuk mbak-mbak ketahui. Mungkin mbak-mbak melihat ada di kebun, ada di taman, contoh kayak tewel, ya nangka yang masih muda, lalu mbak-mbak mengambilnya tanpa izin security. Ini dianggap pencurian walaupun sederhana, tapi mbak-mbak bisa kena penjara ya. Jadi usahakan minta sama security kalau Anda pengen mengambil barang tersebut yang berada di taman ataupun di rumah bawah perumahan ataupun di kebun milik orang lain ya. Usahakan untuk menanyakan. Nah, ini poin penting banget loh Mbak ya. Mungkin Mbak-mbak nganggapnya di kebun ada, kayaknya nggak ada pemiliknya ini, lalu Mbak-mbak mengambilnya. Nah, ini takutnya ada CCTV dan ini bakal dilaporkan dan bakal masuk berita. Jadi intinya kalau mengambil, lihat dulu asal ada CCTV-nya apa enggak, nanti kena rekam apa enggak ya. Jadi usahakan berhati-hati. Nah, kawan-kawan, sama ya seperti juga kalau kawan-kawan lihat, mungkin yang pernah pegang yang namanya dupa ya. Kawan-kawan kalau ngelihat yang namanya dupa, di situ kan pasti ada semacam kayu kecil ya buat penyangga dupa. Nah, kayu kecil itu kebanyakan orang sini, orang tetangga, negara tetangga kita, ini mengambilnya di pohon-pohon yang berada di hutan atau mungkin ada di taman, bahkan di bawah rumah. Ini mereka mengambilnya, mereka menebang sampai habis pohonnya. Nah, ini juga tidak boleh ya. Dianggap bahwa ketika Anda menebang pohon, mengambil pohon tersebut, ini dianggap Anda membahayakan dan bisa mengakibatkan erosi dan bisa pohon itu jatuh kena orang. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, ketika Anda menebang pohon, ini bisa merusak lingkungan ya. Dan tidak hanya penjara, tapi dendanya maksimalnya sampai $100.000 sini. Nah, jadi kalau mbak-mbak ngelihat nih di bawah rumah Anda ada pohon yang sampai habis itu pohonnya sampai habis. Nah, itu biasanya adalah pohon yang dimana buat orang membuat dupa. Tapi tidak sembarang pohon. Jadi ada pohon tertentu yang dibuat untuk dupa. Nah, itu aja informasinya. Nanti kita akan membahas tentang masalah hewan-hewan yang dilarang walaupun dibawa ke rumah buat peliharaan. Ini juga tidak boleh. Nah, apa aja itu nanti kita akan membahas ke depannya. Nah, itu aja informasinya buat kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Channel ini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.